Nah, selanjutnya tentang titik stasioner. Titik stasioner itu didapat ketika f aksen x sama dengan 0 atau turunannya sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada nilai balik maksimum. Nilai balik maksimum itu didapat ketika turunan kedua kurang dari 0. Dan nilai balik minimum didapat ketika turunan kedua lebih dari 0. Jadi kebalikannya ya, nilai balik maksimum didapat ketika kurang dari minimum justru didapat ketika turunan keduanya lebih dari 0. Turunan kedua itu artinya turunan pertama diturunkan lagi, itulah turunan kedua. Contohnya di sini fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x kurangi 8. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Ingat, titik stasioner didapat ketika turunannya sama dengan 0. Artinya kita harus mencari dulu turunan dari fx-nya. Nah, berarti f aksen x sama dengan turunan dari x kuadrat, berarti pangkat maju ke depan, variabel tulis pangkat dikurangi 1. Koefisien tulis turunan dari x 1, turunan dari 8 adalah 0. Tadi titik stasioner itu kalau turunannya sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Selanjutnya 2x dikurangi 2 sama dengan 0. Pindah ruaskan negatif 2. Tujuan kita akan mencari variabel x. Berarti di dalam titik stasioner itu kita akan mendapatkan nilai x ya. Variabel x. Berarti 2x sama dengan negatif 2 pindah ruas adalah 2. Jadi x itu adalah 2 per 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi kita punya variabel x-nya 1. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai variabelnya 1, kita akan mencari nilai balik maksimum atau minimum. Karena di sini yang diinginkan adalah tentukan jenisnya. Nah, sekarang kita lihat dia maksimum atau minimum. Tentukan dulu titik stasionernya. Di sini x-nya adalah 1, berarti kita substitusi titik stasioner itu x, y. Biasa y itu didapat dari fx karena y itu setara dengan fx. Artinya balik lagi ke soal. X-nya sudah diketahui 1, berarti tinggal ganti setiap variabel x dengan 1. Jadinya 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurang 8. 1 kuadrat 1, 2 kali 1, 2. 1 kurangi 2 negatif 1. Negatif 1 kurang 8 negatif 9. Dari kedua ini kita punya x, y yaitu 1,9. Jadi titik stasionernya adalah 1,9. Sekali lagi, x didapat ketika turunannya sama dengan 0, sementara y didapat itu x-nya disubstitusi ke soal atau fx-nya. Nah, sekarang dari soal kita disuruh menentukan jenisnya. Untuk menentukan jenisnya, kita harus melakukan turunan kedua. Tadi turunan pertamanya itu kita dapat 2x kurangi 2 sama dengan 0. Ini adalah turunan pertamanya. Nah, berarti turunan keduanya adalah turunkan lagi turunan pertama. Berarti 2 tulis, turunan dari x adalah 1, turunan dari 2 adalah 0. Jadi turunan keduanya adalah 2. 2 itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, dia maksimum atau minimum? Ternyata itu adalah nilai balik minimum.
karena lebih dari 0. Jadi sekali lagi titik stasionernya kita dapat 1, negatif 9, sementara untuk jenisnya kita dapat nilai balik minimum dari turunan kedua yang ternyata lebih dari 0. Itu adalah syarat dari nilai balik minimum. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, di sini fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 9x. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Berarti langkah pertama cari dulu turunannya. Koefisien tulis, pangkat maju ke depan, variabel tulis, pangkat dikurangi 1. Koefisien tulis, pangkat maju ke depan, variabel tulis, pangkatnya dikurangi 1. Koefisien tulis turunan dari x adalah 1 sama dengan 0. Berarti ini jadi 12x kuadrat 12x dikurangi 9 sama dengan 0. Perkecil, sama-sama bisa dibagi 3. 12 bagi 3 4x kuadrat 4x, negatif 9 bagi 3 negatif 3 sama dengan 0. Nah, barulah bisa dicari faktornya. Karena koefisiennya lebih dari 1, berarti koefisien x kuadratnya tulis dulu, bikin 2 kurung, x-nya 1 karena di sini kuadrat. Nah, dibikin per 4. Pikirkan angka kalau dikali menjadi negatif 12, kalau ditambah negatif 4. Berarti negatif 6 dan positif 2. Kalau dikali negatif 12, kalau ditambah jadi negatif 4. Selesaikan. X dikurangi 6 per 4. X ditambah, ini perkecil aja, jadinya sama-sama bisa dibagi 2. Ini 3 per 2, atas bawah bagi 2, dan ini pun perkecil, sama-sama bisa dibagi 2, yaitu 1 per 2. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti harus kalikan 1-1. Nah, karena di sini mengandung per, sementara di sini 4 itu habis ketika dibagi keduanya. Artinya di sini harus 2x, di sini 2x. Kenapa? Karena 2-nya dibagi ke sini, dibagi ke sini. Jadinya ini 2x kurangi 3, ini 2x ditambah 1 sama dengan 0. Karena setengah-setengah ya, 4-nya dibagi 2-nya ke sini, 2-nya ke sini biar habis. Jadi ini bertambah jadi 2x, 2x. Nah, ini artinya jadi 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2. Yang ini 2x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1 per 2. Didapatlah dua variabel x, yaitu 3 per 2 dan negatif setengah. Nah, jika sudah mendapatkan nilai variabel, kita harus mencari titik y. Titik y itu didapat ketika disubstitusi ke fx. Berarti akan ada 2 juga titik y. Ketika x-nya 3 per 2, y-nya berapa? Ketika x-nya negatif setengah, y-nya berapa? Yang pertama untuk x 3 per 2, berarti fx-nya tadi di dalam soal, fx-nya itu adalah 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 9x. Substitusi 3 per 2, berarti ganti setiap variabel x dengan 3 per 2. 4, 3 per 2 pangkat 3 dikurangi 6, 3 per 2 kuadrat dikurangi 9, 3 per 2. Nah, sekarang selesaikan dulu yang pangkatnya. 4, 3 pangkat 3 artinya 27, 2 pangkat 3 artinya 8, dikurangi 6, 3 kuadrat artinya 9, 2 kuadrat artinya 4. 3 per 2. Kalau bisa dicoret-coret.
4 bagi 8 adalah 2. 6 dibagi 4 hanya bisa diperkecil, berarti kalau sama-sama dibagi 2, yang atas 3, yang bawah 2. 9 sama 2 gak bisa, berarti ini ke sini 27 langsung. Jadinya ini 27 per 2 dikurangi 3 kali 9, 27 per 2 dikurangi 9 kali 3 adalah 27 per 2. Jadi ini 27 per 2 dikurangi 27 per 2 dikurangi 27 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini, selesaikan. Ini habis, jawabannya adalah negatif 27 per 2. Artinya, ketika X-nya 3 per 2, Y-nya negatif 27 per 2. Nah, selanjutnya, ketika X-nya negatif setengah. Ketika X-nya negatif setengah, berarti Fx-nya tadi adalah 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 9x. Berarti setiap X ganti dengan negatif setengah. 4 negatif setengah pangkat 3 negatif setengah kuadrat 9 negatif setengah. Selesaikan dulu yang kuadrat. Kalau pangkatnya ganjil berarti akan negatif. 1 dipangkatkan 3, 1. 2 pangkat 3 adalah 8. Negatif pangkatnya genap akan menjadi positif. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Negatif positif 9 kali 1, 9 per 2. Perkecil, 4 dibagi 8, 2, 6 bagi 4, 3 per 2. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, selesaikan. Negatif 1 per 2, 3 kali 1, negatif 3 per 2, ditambah 9 per 2. Kebetulan penyebutnya sudah sama, artinya tinggal selesaikan atasnya. Negatif 1 dikurang 3, negatif 4 tambah 9, positif 5 per 2. Jadi untuk yang kedua itu kita punya negatif setengah 5 per 2. Nah, bagaimana kita mencari nilai balik maksimum minimumnya? Kita lihat dari yang pertama, kita punya titiknya 3 per 2, negatif 27 per 2. Sementara dari yang kedua, kita punya negatif setengah, 5 per 2. Nilai balik maksimum bisa kita lihat mana angka yang paling besar, Y yang mana yang paling besar. Di sini Y-nya negatif 27 per 2, sementara di sini Y-nya 5 per 2. Bisa kita lihat negatif sama positif lebih besar positif. Artinya untuk nilai balik maksimum 5 per 2. Untuk nilai balik minimum adalah negatif 27 per 2. Karena angka yang paling besar adalah 5 per 2 dan angka yang paling kecil adalah negatif 27 per 2. Jadi ini nilai balik maksimum dan ini adalah nilai balik minimum. Jadi tidak usah mencari lagi turunan kedua jika bentuknya sudah seperti ini. Jika bentuknya ada 2 titik ya. Jika X-nya menghasilkan 2 titik, tidak usah mencari turunan kedua, langsung saja cari Y-nya. Kalau Y-nya sudah dapat dua-duanya, lihat angka yang paling besar itu maksimum, angka yang paling kecil itu minimum.